Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi adil wafa. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita ketemu lagi di acara spesial kita, yaitu di podcast Abah dan Uma. Masya Allah, luar biasa ya, tentunya dengan saya hostnya yang luar biasa, Uma Ida, setiap sore menemani viewer semuanya ya. Tentunya ada narasumber spesial juga sore hari ini. Kita sapa dulu sama-sama. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Uma. Sehat lahir batin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Seger. Seger, blue temanya, blue. Blue ya. Outfitnya blue ya, oke. Gitu, Abah, itu kopiahnya juga blue apa ya? Kopiahnya ini blue sama abu-abu. Pokoknya ya blue-bluenya. Kalau sarungnya ini blue juga. Ya, kelihatan kan ya. Gitu ya. Aktivitasnya lancar hari ini apa ya tadi ya? Alhamdulillah, pagi tadi sudah ngantarkan si kecil bersama Uma. Kita berpisah sebentar untuk di lembaga pendidikan masing-masing. Setelah sholat zuhur kita ketemu lagi, jemput si kecil lagi. Alhamdulillah ya. Sore hari ini kita sudah banyak melakukan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas ini yang kita persembahkan kepada Allah senantiasa dinilai al-ibadah. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok juga, terima kasih banyak ya. Di YouTube juga terima kasih. Di apa satunya ini apa? Instagram juga terima kasih sudah bergabung. Iya, terima kasih sudah bergabung. Seger ya, tadi habis diguyur hujan. Masya Allah. Temanya spesial sore hari ini. Langsung ya. Langsung apa? Fenomena sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada apa ya? Ada apa ya? Nah, ini bukannya sudah sekitar 30 tahun yang lalu disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Wah, tampil lagi tuh Bang Haji Roma Irama ya. Iya. Tampil lagi. Iya, ya ada lagunya ya. Ada lagunya, lumayan menjadi lagu the best ya. Betul sekali. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ada apa gitu ya? Nah, kita akan membahas tema ini, dan tema ini diminta ya, kemarin itu ada request tema dari Sohibah ya, perempuan soalnya ya. Sohibah bernama Ibu Jumaiyah yang berada di kawasan Rumah Sakit Gresik ya, kawasan rumah sakit Gresik. Mohon maaf nggak bisa menyebutkan rumah sakitnya apa. Yang jelas Bu Jumaiyah ini adalah sahabat kita ya. Beliau pengen tahu sih kira-kira kok saat ini, sebetulnya bukan saat ini Uma ya. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu ada apa ya? Ternyata memang kan banyak sekali Uma ya statement dari orang-orang penting, orang-orang yang notabene mempunyai kredibilitas dalam bahasan tentang ini ya Uma ya. Bahkan Allah sendiri itu kan mengajarkan kita itu untuk menjadi orang yang notabene tidak miskin Uma ya. Karena sesungguhnya miskin itu ataupun fakir itu mendekatkan dengan yang namanya kekufuran. Kalau orang miskin itu kan bawaannya itu kan mangkel, bawaannya itu nggak bersyukur, bawaannya nggak terima atas apa yang Allah berikan kan gitu Uma ya. Bahkan saya pernah membaca satu buku dari Bang Saiful Hadi, ini El Suta ya panggilannya. Ini tentang yang namanya makin dermawan, makin kaya, makin kikir makin miskin. Jadi kesimpulannya begini Uma. Jadi orang itu semakin dermawan itu akan semakin kaya, tetapi semakin kikir dia akan semakin miskin. Nah, ternyata memang itu ada benarnya juga. Karena apa? Nyambung dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sebentar agak lupa ya. Tadi sudah ingat. Oh ya, udah ingat, jangan lupa. Udah ada sekarang ingat lagi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalin habatin ambadat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, betul.
itu berarti kan nyambung Umayyah. Kenapa? Semakin dermawan orang itu akan semakin kaya, dan semakin orang itu kikir akan semakin miskin. Nyambung dengan ayat tadi itu yang Abah bacakan. Ya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi Allah itu mengumpamakan bahwa ya fisabilillahi habbatin sab'a sanabil ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi setiap biji itu loh Umayyah, jika kita itu melakukan investasi akhirat fisabilillah di jalan Allah itu apa? Ya termasuk mohon maaf ya, kalau di tanah suci Mekah, Medina kita bisa melakukan investasi akhirat dengan cara apa dengan cara mengirim nasi berkah, ya. Terus wakaf Al-Quran, nah terus sedekah kepada mereka-mereka yang notabene apa menjadi orang-orang yang pekerjaannya itu membantu, seperti contoh nih housekeeping. Termasuk an-nadhafah ya, an-nadhafatul haram ya, pembersih ataupun cleaning service di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah mereka itu kalau saya tanya kepada teman-teman mutawif itu gajinya berapa sih Ustadz? Mereka itu alah paling juga kalau dikurskan di Indonesia tuh 5 juta. 5 juta ya Ustadz 5 juta. Nah, bener ya Ustadz Faiz ya. Ustadz Faiz ini yang kapan saya pernah tanya. Jadi 5 juta. Nah, 5 juta ini Umayyah, mohon maaf kalau di sini mungkin kita bisa makan enak cuman 25 ya, 25.000 ya Umayyah. Cuma 25.000 itu kita sudah bisa makan enak ya. Ya Umayyah. Iya, di sini 25.000, nasi goreng 69 berapa ya? Nasi goreng 69 cuma 50.000 notok. Itu sudah dapat daging. Nasi goreng daging. Dan nasi goreng biasa cuma 30.000 ya kan? Nah, ini kalau di Mekah sana, ini kita mau makan misal nih contoh nih ya, kita mau makan karak itu Umayyah. Karak itu kan di Medina ada ini karak ini semacam apa namanya al-baik itu cuman memang dia berkarakter. Nah ini sudah harganya 20 real, 30 real gitu Mahal, ya? Nah ini kan berarti kan lebih dari 100.000 Nah kalau di Indonesia ini memang murah. Di Indonesia ini kita cuman 25.000, 30.000, 50.000. Bahkan di P4 itu Ya jangan komen itu 1 juta buat makan sehari berdua sama suami pas haji 2025 kemarin Ustaz. Betul itu. Betul sekali memang. Dan di Damba, restoran Damba itu restoran Indonesia Umayyah yang bekerja sama dengan Telkomsel atau Grapari. Nah ini kita makan apa namanya sup iga Umayyah. Kalau di sini kan 50.000 di Ngrame udah dapat semangkuk besar. Iya betul, sudah enak banget. Sudah blukek apa sudah kenyang udah gak habis. Udah kenyang udah gak habis. Tetapi kalau di Damba sana ini 59 real. Berarti berapa? Kurang lebih 250.000, 5 kali lipatnya. Nah ya, itu di P4 ya. Belum nasinya itu. Waktu itu juga pernah ya makan sama teman kita namanya Ustadz Faiz ini ya. Ustadz Faiz kayaknya pengen tapi sungkan. Beliau milih apa gitu. Cuma kok dikit banget ya porsinya ya. Nanti kapan-kapan ya Ustadz kita bawa jamaah dan kita mengajak mereka ya, atau mereka yang mengajak untuk makan di Damba lagi ya. Tapi kita menemani mereka itu kadang nggak mau kita traktir ya. Iya, terpaksa kita mau ditraktir, terpaksa ya. Tapi semoga bernilai ibadah. Nah, contohnya seperti itu kalau di fisabilillah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kita bisa melaksanakan sedekah nasi berkah setiap hari Jumat ya. Nanti akan dikelola oleh teman-teman mutawif kita. Dan kalau memang di masjid sendiri itu ada wakaf Quran gitu wakaf Quran setiap masjid ya. Wakaf Quran setiap masjid ya, Nabawi dan juga Haram ya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Dan Allah berjanjikan Umayyah setiap satu biji itu menumbuhkan 7 dahan ya, menumbuhkan 7 dahan, dan setiap dahan itu nanti akan menghasilkan 100 buah atau 100 biji kebaikan. Nah kalau misalkan kok padi ditanam ada 7 dahan, dan setiap dahan itu akan menghasilkan gabah Umayyah itu 100. Jadi berarti berapa? 1 rupiah itu menjadi 100 rupiah. Nah kalau menjadi 100 rupiah dikalikan dengan 7 dahan kan Umayyah. Nah kalau sudah misalkan kita menginvestasikan investasi akhirat
1 juta misalkan, itu tinggal mengalihkan aja. Makanya Allah seneng banget ya melihat para hambanya yang notabene itu mau bersedekah ataupun menjadi dermawan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul sekali, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu sudah konsepnya Allah ya, sudah Betul hitungannya sekali, Allah ya. Kalau sekali. sedekah itu bukan gini. Kalau sholat biasanya kan pahalanya kita terima nanti ya di akhirat itu. Iya betul. Kalau di dunia ya mungkin kita dapat dari Allah apa gitu. Tapi kalau sedekah itu memang dibalasnya langsung biasanya sama Allah. Di akhirat cepat juga. atau lambat memang pembalasannya itu Allah berikan langsung. Mohon maaf Mbak ya, kita Iya, kan betul, sering betul. banget ya Itu ya. makanya Mohon maaf bukan konsepnya bermaksud ria atau apapun Cuma ya. contoh saja. Memang kita memberitahu ini supaya barangkali ada yang mau ikutan gitu ya ataupun terinspirasi. Betul. Setiap hari Jumat ya kita melakukan yang namanya sedekah di musola di rumah atau di mana-mana, yang penting kita itu melakukan sedekah nasi yang harganya sebungkus cuma 10.000 Namanya Jumat dibagikan kepada mereka-mereka yang ya. notabene menyeberangkan jalan sepoltas dan sebagainya, tukang beca, terus Ya, mungkin apapun juga ya anak yatim, atau kita juga pernah melakukan yang namanya sedekah nasi berkah itu di masjid-masjid untuk Jumatan. Nah, wallahu a'lam bishawab ya, tetapi memang kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit kemudian itu ada rezeki yang masuk secara instan umat. Nah sebetulnya itu gak instan juga sih. Allah memberikan yang namanya rezeki itu karena memang kita telah melakukan segala sesuatu yang notabene itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rahmat Allah itu jauh lebih besar ya. Karena memang apa? Allah sendiri pun juga sudah berjanji, pokoknya nek 1 rupiah berarti itu menjadi 700 rupiah. Tinggal mengalihkan. Makanya benar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu loh. Karena apa? Mohon maaf, bagi yang miskin itu kadang-kadang memang jarang bersyukur ataupun bersyukurnya itu kurang. Karena apa? Banyak grundelnya. Nah itu bahaya grundel memang. Bahkan Rasulullah itu juga sering sekali ya berdoa dijauhkan dari yang namanya ini yang namanya kemiskinan ataupun kefakiran. Karena ini juga sangat bahaya sekali apabila orang yang notabene itu imannya nggak kuat, terus dia itu dalam keadaan lemah imannya, lemah ekonominya. Ini gampang banget dimasukin oleh pengaruh-pengaruh sosial dari luar. Banyak ya di antara kita yang notabene itu melakukan hal-hal bodoh sampai menjadi orang yang notabene itu sangat-sangat dilarang oleh Allah, yaitu apa? Keluar dari agama Islam atau murtad ya. Itu ya. Bahkan Rasulullah SAW ini pernah menyampaikan ya satu hadis ya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nah ini juga sering sekali kita dengar ya, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Kita itu memberi itu lebih terhormat daripada kita menerima. Nah seperti tadi, kembali kepada janji Allah tadi itu, siapapun orang yang bersedekah pasti Allah akan melipat gandakan pahala dan juga melipat gandakan apa yang telah disedekahkan tadi itu. Ya itu janji Allah, memang benar-benar ya. Itu benar ya, kita buktikan, memang kita buktikan ya tadi contohnya setiap hari Jumat atau setiap pokoknya kita setiap bersedekah lah ya, berusaha untuk bersedekah sedikit ataupun banyak itu memang sudah terprogram. Oh iya, waktunya sedekah, penghasilan segini ada sedekahnya, ada zakatnya kan gitu Abah ya. Betul. Nah ini cerita di banyak teman-teman juga yang notabene mereka itu entrepreneur ataupun mempunyai usaha. Mempunyai usaha. Ini banyak sekali mereka itu bercerita, saya itu Ustadz ya, kalau belum bersedekah di pagi hari, maka aku juga tidak akan pernah membuka yang namanya usahaku. Nah, ini apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ya, sedekah itu juga bisa ya menjauhkan yang namanya bala.
Ya, bala itu apa? Termasuk penyakit, termasuk tiba-tiba toko nggak laku, termasuk tiba-tiba ada accident, ya kita nggak tahu juga ya, tiba-tiba terus ditipu orang, atau mungkin tiba-tiba juga barang yang kita kirim tuh nggak sampai-sampai, bahkan kena denda segala macam. Nah ini musibah. Nah kalau udah musibah ini berarti Allah itu juga akan mengambil rezeki kita dengan cara paksa. Nah daripada dipaksa oleh Allah yang nggak enak kan kalau dipaksa, itu mendingan kita juga dengan hati yang penuh dengan keikhlasan silahkan bersedekah. Ada banyak di sekitar kita itu anak-anak yatim, ya kan, janda-janda tua yang miskin, mereka-mereka yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan, mungkin pendapatannya itu juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan hari ini nggak cukup, besok itu mau apa nggak ada lagi. Atau juga bisa membantu orang-orang yang notabene gharim, ya, orang-orang yang banyak banyak utangnya. Nah ini juga bisa, karena apa? Dengan kita banyak-banyak berbagi, otomatis yang kita minta itu bukan orang yang kaya cuma di dunia, tapi yang menguasai seluruhnya. Yang kita minta adalah siapa? Maha Ghaniyun Hamid, yang notabene itu adalah yang maha kaya raya. Allah itu akan memberikan, ya Allah akan mengabulkan doa-doa kita apabila doa-doa kita itu memang tidak memaksa Allah sifatnya. Kita tahu bahwa tidak mendikte Allah, karena memang apa? Allah itu tahu, tahu segala sesuatu yang mungkin aja kita belum tahu, ya kan? Jadi Allah itu kapan ngasih kita rezeki, kapan Allah kita ngasih balasan, kapan Allah itu janjinya Allah astajib lakum, kapan Allah itu memberikan yang terbaik kepada kita. Allah itu lebih tahu kapan waktunya dan berapa besar yang harus diberikan kepada kita. Maka kita terhusnudzon, ya. Itu tentunya dengan sabar yang luar biasa, syukurnya juga, ya. Betul. Jadi menanti seperti itu memang harus sabar. Betul sekali, ya. Jadi para jamaah sekalian, para sahabat semuanya, ya, ayo kita yang notabene saat ini posisi kita bisa memenuhi kebutuhan. Jadi untuk melakukan sedekah itu itu jangan sampai menunggu kita itu kaya ataupun berlebih, ya. Yang penting apa? Yang penting kebutuhan kita sudah terpenuhi, ya sudah, beberapa persen silahkan ditabungkan di akhirat, termasuk ya membelikan yang namanya token listrik musola, ya. Nggak bisa 100.000, boleh ya 50.000, 25.000 kita belikan ke counter. Kalau nggak ada mobil banking barangkali, ya, kalau ada mobil banking kita bisa ya langsung kita tinggal kirim kepada pengurusnya, ini nomor tokennya ya, 25.000. Alhamdulillah bisa bermanfaat untuk menghidupkan yang namanya lampu musola. Kecil-kecil dulu tidak apa-apa, yang penting apa? Penuh dengan keikhlasan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa dengan 25.000 itu kalau dikali dengan 100 udah menjadi berapa, ya kan? Kita minta kepada Allah Sang Maha Kaya. Jadi nggak usah ragu-ragu minta, nggak usah, ya Allah jika Engkau berkenan memberikan aku uang 25 juta, berikanlah ya Allah. Nggak usah begitu. Ya Allah, aku minta 25 juta hari ini, ya Allah. Minta. Tapi memang kita harus harus sadar bahwa hari ini kok belum diberi, ya mungkin besok. Kalau mungkin besok belum, ya 1 bulan lagi. Nah 1 tahun lagi itu mungkin bisa, Hanya terus sabar. Yang penting harus sabar, ya. Pokoknya yang penting kebutuhan kita itu sudah terpenuhi. Monggo ya, minimal 2,5% kita ambil bagian untuk orang-orang yang notabene itu membutuhkan. 25% itu kan dikit banget, ya. Ya kan, itu yang kewajiban bagi kita. 2,5% ya. Betul sekali. Karena memang yang penghasilannya masih sedikit, ya memang. Ya nggak apa-apa. Ya harus dibagi-bagi kan gitu, ya. Jangan sampai nanti namanya banyak keberangas. Ya kalau keberangas itu nanti malah kita nggak bisa syukur. Betul sekali. Bisa, ya. Jadi seperti itu orang kaya itu kan banyak bersyukurnya, karena apa? Mungkin ya rezeki yang telah didapat itu bukan hanya karena kerja keras mereka semuanya, tetapi memang kerja cerdas. Artinya apa? Setelah orang itu bekerja, ya, sesuai dengan anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah setelah didirikan, mereka semuanya itu lekas untuk pergi ke tempat kerjanya, bertebaran mencari yang namanya keberkahan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu hampir jarang loh, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Tapi pernah kita sendiri juga sering, ya, tiba-tiba muncul kelunting gitu, ya, ada sesuatu, ya. Itu juga merupakan
takdir Allah yang notabene apa sudah disiapkan. Mungkin doa-doa kita pada saat 10 tahun yang lalu kita nggak tahu, ternyata Allah barusan memberikan sekarang. Tapi itu melalui ikhtiar juga loh Umaya. Jadi tanpa ikhtiar, tanpa doa, impossible. Ya, nggak ada kelunting. Nggak ada kelunting, malah kelinding gitu ya. Kalau kelindung itu kan enak ya. Iya. Oke, Pak Winarto juga ya minimal lah. Pak Winarto ini juga sama. Kambingnya banyak Umaya. Awalnya kambingnya itu dulu tuh cuma 10. Sekarang kambingnya itu sudah menjadi ribuan ya. Kambingnya tiap sudah hari. ekspor. Iya, ekspor ke Jepang juga ya. Iya, Nah ini kemarin pernah saya juga ngobrol-ngobrol sama Pak Winarto pada saat di Madinah itu. Pak Win, gimana kok usahanya bisa semaju ini? Padahal kan kambing banyak. Ya Alhamdulillah Ustadz, ya mungkin aja saya juga meminta ridho kepada orang tua, terus belas kasih kepada mertua, dan juga orang-orang yang notabene membutuhkan. Nah ini apa kambingnya dari 1 menjadi ribuan. Setiap hari beliau ini umat ngirim kambing itu sampai puluhan ya. Bahkan kalau mendekati Mendekati Idul Adha, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai keluar pulau dan segala macam, sampai keluar negeri juga. Kambing ya ini bisa menjadi khabatin ambatan sabda sanabil fikuli sumbulatim atau khaba wallahu yudhaifu lima yasa wallahu wasi'un alim. Sama itu seperti apa Margo juga itu minimarketnya juga. Minimarketnya ini luar biasa ya. Tapi juga kadang-kadang memang ada ujian daripada Allah ya, jadi nggak mungkin mulus terus. Kadang-kadang mungkin kambingnya si siapa ini, kambingnya si Pak Winarto kadang juga ada yang mati gitu ya. Udah panen terong Pak Win ya. Nah ini juga seperti teman kita yang ada di Tulungagung juga sama, teman kita yang ada di Gresik juga sama. Awalnya udangnya ini cuma 5 kilo 1 kintal, tapi sekarang sudah ekspor kemana-mana, sampai tiap hari itu sudah omsetnya sudah ratusan juta loh Umaya. Nah ini luar biasa. Karena apa? Mereka ini notabene orang-orang yang percaya sama janji Allah bahwa segala sesuatunya itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita memang mau berinfak fi sabilillah. Untuk yang kita para masakin, mohon maaf ya yang hidup mungkin kurang, ayo kita belajar menerima. Karena memang kaya miskin itu sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala cuman kita menyikapinya bagaimana. Yang miskin pun untuk sementara ini nggak masalah, yang penting apa kita tetap kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus lomba-lomba ya. Bagaimana caranya kita meskipun masakin itu tetap derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang miskin yang mempunyai derajat, dan menjadi orang kaya yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada miskin, ada kaya. Jadi memang di dunia itu kan gitu, ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi kalau semua kaya, nggak ada dong yang bisa menjadi ART ya kan, itu hanya saling berkasih dan saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme gitu ya Pak ya. Tema hari ini spesial ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pokoknya ayo ya. Ayo kita perkuat iman kita dengan cara apa? Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah terlepas dari kudrah dan juga iradah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah tahu, tinggal kita itu menyikapinya bagaimana. Ayo yang notabene berkekurangan, bisa nggak bersedekah? Bisa ya. Betul. Ya nggak bisa sedekah dengan hartanya, ayo kita bantu tetangga barangkali membutuhkan ya Umaya. Oh kelihatan tetangga ini kok agak sibuk ya, oh mungkin dibantu. Nanti tetangga barangkali mempunyai sifat welas asih Umaya, kan kita dapat rezeki. Itu banyak terjadi loh dalam kehidupan kita. Yang penting jangan punya rasa iri dengki. Kemarin kita tahu bahwa Rasulullah menyampaikan ya, iri dengki ataupun hasad ini ya ini bisa memakan kebaikan kita ya Umaya, seperti kayu bakar yang api yang membakar kayu bakar. Kayu bakar ya yang dibakar oleh api, habis kebaikan kita ya. Jadi seperti itu, dan mempunyai iri dengki ya. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin tadi itu juga notabene apa? Notabene itu apa? Karena memang mereka itu mempunyai sifat iri dengki, makanya tambah semakin
tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga berjanji bahwa siapapun orangnya kalau memang mau mensyukuri nikmatnya Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Anyway, by the way, naik busway ya, apabila kita mengkufuri nikmat-nikmat kita, maka Allah akan memberikan azab kita yang sangat pedih. Jadi please, ayo kita benar-benar bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga menginspirasi dan semoga ada value positif yang bisa kita ambil tentang tema yang diminta oleh Mbak Jumaiyah yang berada di Gresik ya. Karena memang gini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada apa? Di balik itu semuanya ada sifat-sifat kita yang mendukung kita menjadi orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendukung kita akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang ya. Oke, sahabat semuanya, itu yang bisa kami sampaikan ya. Oke, Mbak ya. Terima kasih ya viewer semua yang sudah nyimak obrolan kita sore hari ini. Luar biasa ya, semoga terinspirasi semuanya gitu. Yang ada di TikTok juga, yang nge-like dan komen juga terima kasih banyak. Yang di ya. YouTube juga terima kasih banyak. Itu juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pakai jilbab nah. Nah, kita closing aja. Ya, insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Kita doa dulu Abbas. Oke, betul. Kita doa dulu nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin wa sholihat. Allahumma ya Allah yassir lana ya Allah umurana fi kulli umurana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sahabat Syafrizal semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dan menjadikan rumah tangga kita bersama istri dan juga anak-anak kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abaya untuk hari ini. Masya Allah. Terima kasih ya semuanya sudah nyimak ya dari itu juga. Oke, saya tutup dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.